Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi. Baik, kali ini saya akan membuat video tutorial berdasarkan permintaan dari subscriber ya, salah satu seorang subscriber yang meminta ke saya untuk menjelaskan tentang cara menghitung atau cara memvaluasi sebuah saham apakah masih under value atau terlalu murah atau sudah over value. Nah, ini ada beberapa macam metode ya. Kalau yang ini adalah analisa fundamental ya. Ada beberapa macam metode yang bisa kita ambil di situ. Yang sangat terkenal sekali adalah metode dari Benjamin Graham yang merupakan guru dari Warren Buffett ya. Dia menggunakan rumus Benjamin Graham. Kemudian ada juga metode dengan menggunakan nilai berdasarkan rata-rata nilai PER ya, price earning ratio, dan menggunakan PBV, price to book value. Jadi price earning ratio adalah berapa keuntungan atau harga ya, keuntungan yang di-share per lembar saham. Kemudian kalau price to book value adalah nilai buku suatu saham tersebut. Ini dapat menilai dari harganya itu apakah sudah murah ataukah tidak. Baik, saya akan membahas dulu. Ini saya membahas dulu tentang metode dari Benjamin Graham ya. Saya kasih contoh di sini ada beberapa contoh saja, tidak usah banyak-banyak ya, sehingga teman-teman atau sobat investor bisa tahu ya, kira-kira harga saham untuk perusahaan tersebut pada saat ini murah atau mahal. Yang pertama saya bahas adalah Gudang Garam ya. Gudang Garam salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia ya. Setelah Jarum, itu Jarum, cuman Jarum tidak artinya tidak melantai ke bursa ya kalau Jarum ya, karena pemilik Jarum adalah pemilik BCA, yang di lantai bursa adalah BPCA. Jarum adalah private company. Jika Gudang Garam adalah public company ya, karena melantai di bursa. Seperti kita ketahui, banyak yang memunculkan anggapan bahwa Gudang Garam itu harganya sudah mahal. Nah, coba kita hitung melalui metode Benjamin Graham method ya, metode yang dikeluarkan oleh Benjamin Graham. Ini adalah metode yang sangat ketat sekali sehingga ada beberapa penyesuaian yang kita lakukan untuk metode dari Benjamin Graham. Bisa kita lihat di sini ya, untuk EPS, earning per share-nya, saya mengambil full year 2019 ya, karena tahun 2019 adalah tahun yang belum adanya resesi ya. Kalau tahun 2020 tidak bisa dipakai sebagai patokan, sehingga saya mengambil tahun 2019 masih normal ya perekonomian pada saat itu. Earning per share-nya ini 5.654.99,99 ya untuk earning per share-nya. Ini bisa kita ambil dari data di banyak aplikasi ya, Stockbit ataupun Yahoo Finance, bisa diambil dari sana ya. Kemudian konstanta dari Benjamin Graham, yang kalau di Benjamin Graham itu konstantanya tidak 7 ya, tetapi kita lakukan penyesuaian untuk di Indonesia, kita konservatif 7 ya. Konstanta Benjamin Graham lebih tinggi dari ini. Kemudian kita juga ambil angka growth rate ya, angka pertumbuhan dari PT Gudang Garam adalah 12,06%. Kemudian ada faktor yang lain ya, government bond, yaitu jadi angka persentase pinjaman pemerintah selama 10 tahun. Karena kalau kita ngambil 10 tahun itu adalah sudah resikonya bebas resiko. Tapi kalau kurang dari 10 tahun, kalau di Indonesia untuk pinjaman pemerintah itu masih ada resiko. Dan itu angka rata-ratanya ternyata adalah 6,43%. Kemudian corporate bond, ini adalah pinjaman dari perusahaan
corporate ya, swasta dengan kategori triple A itu ternyata kalau kita ambil di situ adalah 8,2. Sehingga angka-angka ini kita pakai. Jadi kita pakai untuk menghitung rumus daripada Benjamin Graham. Kemudian untuk menghitung growth, maka kita ambil 10 tahun terakhir ya. Ini EPS tahun 2009 untuk gudang garam adalah masih 1.811,72. Kemudian angka yang EPS tahun 2019 adalah tadi ya 5.654,99. Kemudian kita masukkan di sini ternyata growth-nya 12,06 CAGR ya, growth pertumbuhan tahunan untuk gudang garam adalah 12,606%. Nah, kemudian untuk menghitung harga intrinsik, nah ini ya kita masukkan harga yang sekarang, dan ternyata harga sekarang itu setelah saya lihat di penutupan kemarin adalah untuk GGRM harga emitennya adalah 41.250 ya, 41.250. Sehingga ketika kita masukkan di sini ternyata untuk gudang garam itu masih margin of safety-nya masih diskon 51%, 18% ya, 51,18%. Jadi diskonnya masih di angka 50%, sehingga untuk gudang garam ini walaupun price-nya itu mahal, tetapi ini adalah masih sangat jauh di bawah harga nilai intrinsiknya. Nilai intrinsiknya adalah 84.500 ya. Kemudian lanjut ke saham yang berikutnya ya. Jadi teman-teman untuk gudang garam ini bisa sebenarnya adalah kesempatan untuk masuk karena harganya masih sangat murah sekali. Ibaratnya barang itu dia didiskon lebih dari 50%. Ya, walaupun secara harganya, price-nya itu sudah 41 ribuan, tapi ini masih sangat murah untuk ukuran wonderful company seperti gudang garam. Kemudian lanjut ke BBNI, PT Bank Negara Indonesia. Ini juga kita melakukan perhitungan yang sama dengan yang tadi ya. Nah, maka bisa kita lihat di sini earning per share-nya untuk tahun 2019 adalah full year 824,96. Kemudian earning per share-nya pada tahun 2009 adalah 162,81, sehingga naik cukup drastis. Sehingga kalau kita hitung growth-nya atau CAGR-nya adalah 17,62%, jauh lebih tinggi daripada gudang garam ya untuk BBNI. Nah, kemudian konstanta tadi sudah saya jelaskan ya kenapa angkanya kita sesuaikan, karena kondisi di Indonesia, sedangkan rumus Benjamin Graham adalah untuk di pasar Amerika yang notabene adalah pasar negara maju dan persyaratannya jauh lebih ketat. Growth rate-nya, nah kita masukkan di sini yang angka ini untuk PT BNI ya, maka ini kita masukkan, kemudian ini sama ya, konstanta corporate bond-nya dan government bond-nya ini sama angkanya. Maka kita lihat harga intrinsiknya muncul di sini adalah 15.925 untuk Bank BNI. Sedangkan harga saat ini, inilah update data per Jumat kemarin tanggal 8. Nah, bisa kita lihat ternyata di sini untuk BNI pun masih diskon bahkan hampir 60% ya, 59,34% untuk Bank BNI. Sehingga ini wajib untuk dikoleksi untuk BNI ya, untuk kita kalau beli secara fundamental seperti itu. Jadi BNI dan gudang garam bisa dikoleksi karena diskonnya lebih dari 60%. Ya, ini 60%, yang ini 50%. Jadi nah, kemudian lanjut ke Astra Internasional, ini yang sedikit berbeda ya. Astra Internasional itu kita lihat earning per share-nya pada 2019 adalah 536,19 ya. Kemudian earning per share-nya pada 2009 adalah 307,38. Khusus untuk Astra Internasional ini karena ada peristiwa stock split ya, maka kita harus
dibagi 10 ya, supaya perhitungannya menjadi wajar. Sehingga growth rate-nya adalah 5,7 atau CAGR-nya adalah 5,72%. Kita masukkan di sini angka itu, kemudian yang lainnya sama tadi. Untuk konstantanya sama semua. Harga saat ini saya cek sudah 6.425, sehingga untuk Astra Internasional itu sudah tidak diskon lagi. Jadi over value 20% lebih. Tetapi untuk perusahaan yang fundamentalnya bagus ya, walaupun over value seperti ini, sebenarnya bisa dikoleksi juga. Atau kalau teman-teman sudah merasa atau sobat investor sudah merasa ini sudah cukup mahal, maka kita lakukan take profit ya. Jadi untuk Astra Internasional berbeda dengan dua perusahaan yang sebelumnya, BNI dan Gudang Garam ya. Ya sudah over value sebesar 20%-an lebih. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah Bumi Serpong Damai ya. Ini adalah salah satu perusahaan properti. Perhitungannya sama ya, kita lihat di EPS-nya ya. EPS pada saat ini adalah, ini kita bisa lihat di Stockbit ataupun di aplikasi yang lain, Yahoo Finance dan sebagainya ya. Yang kalau pengen yang tidak berbayar adalah Yahoo Finance, kalau yang pengen berbayar ya Stockbit ya. Nah, bisa kita lihat di sini, masukkan di sini, kemudian 10 tahun kemudian 2009, 10 tahun ke belakang itu masih di 29,7, sehingga menghasilkan CAGR adalah 17,18%. Masukkan di sini, kemudian ketemu harga intrinsiknya 2.750, dan harga saat ini masih, ini alas update ya, berdasarkan harga terakhir kemarin Jumat tanggal 8 Januari 2021, 1.235. Sehingga kalau kita masukkan di rumus ini ternyata diskonnya masih 55,1%. Sehingga dari saham yang saya ambil contoh ini, Gudang Garam masih diskon 51%, BNI masih diskon hampir 59 sampai mendekati 60% ya. Kemudian kalau PT Astra sudah over value, dan Bumi Serpong Damai juga masih diskon 55%. Nah, itu untuk metode Benjamin Graham ya. Kemudian saya share lagi untuk metode perhitungan yang lain. Menghitung harga wajar berdasarkan valuasi PER, price earning ratio ya. Nah, ini saya ada beberapa contoh perusahaan juga, nanti Bapak Ibu bisa pakai perusahaan-perusahaan yang lain ya. Ini data ini didapatkan dari aplikasi Stockbit ya. Ini bisa kita lihat ya. Ini adalah harga min rata-rata dari pernya. Ya, dari pernya ini kalau di warna jingga ini berarti rata-rata, kemudian ini sudah di bawah rata-rata minus 1, dan ini minus 2 SD. Kalau ini sudah over value plus 1 dan plus 2 SD. Dan kalau kita lihat memang grafiknya kalau dia sudah menyentuh di plus 2 maka dia akan turun ya. Kemudian dia naik lagi, turun lagi. Jadi kalau plus 2 maka dia sudah terlalu over value. Dan ini pada saat krisis kemarin ya, turun mendekat malah tembus di minus 2 dan dia naik lagi. Nah, seperti itu kira-kira pergerakannya ya. Ini saya contohkan adalah Bank BRI. Nah, kemudian cara mengambil datanya bagaimana? Ya, min TTM-nya itu kita ambil, kita masukkan angkanya ya di sini. Kemudian untuk earning per share-nya, ya earning per share-nya nanti bisa kita hitung ya di situ. Nah, ini sudah saya hitungkan dan ketemu ya di situ ya, harga wajarnya untuk BRI adalah 3.611. Kemudian bagaimana cara kita menghitung diskonnya ya? Maka kita masukkan harga saat ini. Harga saat ini sudah saya cek barusan di harga penutupan Jumat tanggal 9, tanggal 8 ya, tanggal 8 Januari, harga BRI sudah tembus di 4.390. Sehingga kalau kita masukkan pada rumus ini ya,
pada rumus perbandingan rata-rata ini ternyata untuk BRI itu sudah overvalue ya, tidak diskon lagi ya, jadi sudah overvalue sebesar 21%-an. Ya, jadi untuk BRI sudah. Kemudian lanjut ke Telkom, ini data untuk 5 tahunan ya, jadi kita ngambilnya data selama 5 tahun kita hitung ya, earning per share-nya berapa dan min per share-nya berapa sehingga ketemu harga wajarnya. Kemudian untuk Telkom, data 5 tahunan, ini juga sama ya, coba kalian lihat untuk sobat investor, kalian lihat ya, untuk grafiknya untuk min-nya ini ya, min yang di tengah ini. Jadi ketika naik ini min plus 1, ini plus 2, ketika tembus di plus 2 maka dia akan turun lagi. Turun ya, ini tembus ke minus 2, ini minus 1, ini minnya. Nah, ketika krisis kemarin bahkan tembus sampai di minus 2, cukup dalam ya. Kemudian dia naik lagi di minus 1 dan sekarang masih di area minus 1. Sehingga untuk Telkom ini juga sangat prospek sekali ya. Kalau kita lihat minnya kita masukkan di sini, minnya berapa? Ini masuk ya, masukkan di situ. Kemudian earning per share-nya kita hitung ya, maka kita mendapatkan harga wajar untuk Telkom itu ternyata 3.784. Harga saat ini saya cek di tanggal 9, tanggal 8 ya, tanggal 8 kemarin di 3.570 sehingga masih diskon 5%-an ya, diskonnya 5%, tidak terlalu banyak. Tapi untuk Telkom ya terserah Bapak Ibu dan sobat investor ya, bisa masuk ya di diskon di 5%-an. Kemudian lanjut ke yang berikutnya, Pakuwon Jati ya. Setelah Telkom, Pakuwon Jati data 5 tahunan bisa kita lihat juga sama polanya ya, ini minnya. Ketika menyentuh ke plus 2 maka dia akan kembali turun, ketika dia menyentuh ke minus 2 maka dia akan kembali naik. Ya, dia akan kembali naik dan saya cek untuk Pakuwon ya. Ini ya earning per share min-nya kita masukkan angka ini, kemudian ini EPS-nya, data EPS-nya kita pakai yang kuartal kedua tahun 2020 ya, karena ini pada saat pandemi kemarin ya. Kemudian kalau kita lihat, kita masukkan harga yang sekarang 515 dan ternyata diskonnya untuk Pewon juga masih diskon ya. Di diskonnya hampir sama dengan Telkom, masih di pusaran 5%-an. Kemudian yang berikutnya adalah Sido muncul dengan kode Sido, juga sama kita lihat ya polanya. Nah, dia kalau di ini sudah di minus 2 maka dia akan mental ke atas. Kalau di plus 2 maka dia akan turun. Nah, minnya di yang berwarna jingga ini. Nah, bisa kita lihat di situ, masukkan aja minnya di sini 19,56. Kemudian EPS-nya adalah di kuartal data di kuartal kedua tahun 2020 ya, ini bisa diambil dari Yahoo Finance ataupun di Stockbit. Kemudian kita masukkan untuk Sido muncul ya harga saat ini. Harga saat ini saya sudah cek di tanggal 8 ternyata di 785 dan kita masukkan di situ ternyata masih diskon cukup besar untuk Sido muncul di angka 28%, ya 28,96%. Cukup tinggi untuk Sido muncul, jadi prefer untuk bisa di collect. Lalu lanjut yang terakhir ITMG ya, Indo Tambang Megah Raya, data 5 tahunan bisa kita lihat di sini ya, selalu sama polanya ya. Ketika dia sudah tembus di plus 2 maka dia akan turun, kemudian ini tidak sampai tembus di minus baru di minus 1 ya, minus 2 tidak tembus. Dan bisa kita lihat memang untuk pertambangan itu sangat fluktuatif sekali. Dan bisa kita lihat di situ min-nya bisa kita masukkan ya 9,92 ini
terlihat ya Bapak Ibu ya, dan sobat investor. Lalu kita masukkan harga saat ini ternyata sudah cukup tinggi ya, 13.600. Dan untuk ITMG ternyata sudah tidak diskon lagi, jadi sudah over value di 26,46%. Ya. Baik, yang berikutnya yang terakhir dengan PBV ya. PBV, kita lihat di sini ya, untuk yang pakai PBV, price to book value ya, harga buku. Bisa kita lihat ini juga pakai 5 years. Nah, kita lihat untuk untuk current PBV-nya ya, bisa kita lihat di sini min-nya adalah 2,4 ya, min-nya ini bisa terlihat ya. Kita masukkan di situ, kemudian current PBV bisa kita masukkan di harga kuarter kedua tahun 2020 dan ketemu harga wajarnya untuk Astra Internasional 9.056. Kemudian saya sudah ambil data terakhir hari ini Jumat kemarin maksud saya itu di harga 6.425. Sehingga ketika kita lihat untuk Astra Internasional itu masih terdiskon di 29%-an harganya. Ya. Jadi masing-masing metode memang tidak sama, tergantung dari kita mau mengambil yang mana, gitu ya. Kemudian HM Sampurna bisa kita lihat untuk data 5 tahunan, min PBV-nya adalah 11,51, masukkan di sini. Kemudian ini harga current PBV-nya bisa kita masukkan di data kuartal kedua tahun 2020 ya sebesar ini 228,79 dan kita masukkan harga saat ini untuk HMSP itu 1.505 ya. Dan ternyata kalau kita masukkan dibandingkan dengan ini harga wajarnya di 2.633 dan masih diskon cukup besar ya untuk HMSP di 42,85%. Sehingga Bapak Ibu bisa mempertimbangkan ini, kalau diskonnya besar ya silakan masuk tanpa mempertimbangkan faktor teknikalnya ya. Kalau faktor teknikalnya bisa masuk di kapan itu pakai faktor teknikalnya. Tapi kalau jangka panjang ya bisa masuk itu ya. Langsung masuk saja. Kemudian untuk Antam ya, ini yang menjadi pembicaraan akhir-akhir ini Antam. Kalau kita lihat secara PBV-nya ya, perhitungan evaluasi dengan PBV bisa kita lihat Antam data 5 tahunnya min-nya 0,93 masukkan di sini, kemudian current PBV-nya masukkan di data kuartal kedua tahun 2020 pada masa Covid itu ya, ketemu harga wajar di sekitar 700-an dan harga saat ini sudah saya cek di update terakhir dari Jumat kemarin tanggal 8 Januari. Ternyata untuk Antam itu sudah over value ya bagi Bapak Ibu yang merasa FOMO ya, merasa ketinggalan kereta dan sebagainya ya. Ternyata untuk Antam itu sudah over value sebesar 271% ya. Sudah terlalu kemahalan 2 kali lipat dibandingkan dengan harga wajarnya. Lalu yang terakhir adalah BCA ya. Ini sebagai primadona ini BCA ini untuk growth investing, untuk investasi jangka panjang. Sama metodenya kita masukkan ini di angka min-nya masukkan 4,07, kemudian PBV current-nya kita masukkan di data kuartal kedua tahun 2020 dan kita masukkan harga saat ini. Harga saat ini saya cek di 35.250 dan untuk BCA pun sudah tidak diskon ya. Tetapi kemahalan sebanyak 26%,23. Kemudian ternyata ada satu lagi yang untuk Indofood ya, ini bonus. Untuk Indofood itu juga sama metodenya ya, Indofood dengan kode INDF. Min-nya masukkan 2,04, lalu current PBV-nya masukkan di harga yang di data di kuartal kedua tahun 2020 dan harga saat ini sudah saya cek di 8 Januari kemarin ternyata sudah di 6.800 dan harga wajarnya ketemunya kan di 9.000
4.444 ya. Dan ternyata ini juga untuk Indofood masih diskon di 27% ya, 27,99%. Sehingga masih cukup layak untuk bisa masuk. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk sharing perhitungan valuasi saham dengan secara fundamental ya, dengan menggunakan yang pertama tadi Benjamin Graham Method, yang kedua metode PAIR, dan yang ketiga berdasarkan metode PPV. Semoga apa yang saya sampaikan sekedar informasi dan edukasi ya, semoga mendapat manfaat buat Bapak Ibu dan sobat investor sekalian. Salam cuan, salam sehat, happy profit di masa pandemi. Jangan lupa selalu klik subscribe, like, dan klik tanda lonceng, dan jangan lupa share jika video ini merasa video ini ada manfaat buat Bapak, Ibu, dan sobat investor sekalian. Sehingga saya akan lebih bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.